Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, how are you today? Apa kabar kalian hari ini? I hope all of you in a good condition right now. The topic that will be discussed today is about there are some flowers in the garden. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu ada beberapa bunga di taman. Untuk lebih lengkapnya, silakan perhatikan video berikut. Today we will talk about things in the garden, benda-benda yang ada di kebun. Juga kita akan kembali membahas penggunaan there is dan there are. Perhatikan gambar ini. Are the children in the garden or in the playground? Apakah anak-anak itu berada di kebun atau di tempat bermain? Yes, they are in the garden. Mereka sedang berada di kebun. How many children are there? Ada berapa anak-anak di sana? 1, 2, 3, 4. 4. Jawabannya ada 4 orang anak di kebun. How many flowers do you see? Ada berapa bunga yang bisa kita lihat? Let's count together. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi, ada 14 flowers. Kita sudah melihat gambar kebun tadi ya. Ini adalah benda-benda yang biasa kita temui di kebun. Let's say it together. Mari kita ucapkan bersama-sama. A pot, sebuah pot. A trowel, sebuah sekop. Seeds, benih. Soil, tanah. A sunflower, bunga matahari. Leaves, daun-daun. A watering can, penyiram tanaman. A broom, sebuah sapu. Nah, apakah kalian masih ingat? Di bab yang lalu, kita sudah membahas tentang penggunaan there is dan there are. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan kembali membahas penggunaan there is dan there are. There is dan there are memiliki arti ada. There is digunakan berpasangan dengan benda tunggal atau yang berjumlah satu. Contohnya, there is a sunflower. Ada sebuah bunga matahari. Atau contoh lainnya, there is a trowel. Ada sebuah sekop. Kata benda tunggal atau yang berjumlah satu ini disebut sebagai singular noun. Biasanya, kata benda tunggal diawali dengan artikel a, an, atau the. Sebagian besar kata benda ditambahkan a. Contohnya, a sunflower, sebuah bunga matahari. A trowel, sebuah sekop. A broom, sebuah sapu.
Akan tetapi, jika kata benda diawali dengan huruf A, I, U, E, O, maka ditambahkan an. Contohnya, an apple, sebuah apel. An eagle, seekor elang. An umbrella, sebuah payung. Kalau there is digunakan untuk benda yang berjumlah satu, maka there are digunakan berpasangan dengan benda jamak atau yang berjumlah lebih dari satu. Contohnya, there are sunflowers. Ada bunga-bunga matahari. Atau, there are 2 trowels. Ada 2 sekop. Kata benda yang berjumlah lebih dari satu atau jamak biasanya disebut sebagai plural noun. Sebagian besar kata benda jamak atau plural ditambahkan s di akhir kata, seperti tadi sunflowers, trowels, brooms. Tapi untuk kata benda yang berakhiran s, double s, X, Z atau Z, CH, SH, maka ditambahkan ES atau IS. Contohnya, 3 glasses, 4 buses, 2 boxes. Untuk kata benda berakhiran huruf konsonan dan Y, maka huruf Y diubah menjadi IES atau IES. Contohnya, a butterfly, seekor kupu-kupu. Tapi jika kupu-kupunya berjumlah lebih dari satu, maka huruf Y di akhir kata kupu-kupu atau butterfly diubah menjadi butterflies. Contohnya, 2 butterflies, 2 ekor kupu-kupu. Untuk kata benda berakhiran huruf F dan FE, maka diubah menjadi VES atau VAS. Contohnya, knife atau pisau. Jika berjumlah lebih dari satu, berubah menjadi knives. Kemudian contoh lain, leaf. Jika berjumlah lebih dari satu, maka menjadi leaves. Kata benda berakhiran huruf konsonan dan O, maka ditambahkan ES atau IS. Contohnya, potato, kentang. Jika kentangnya berjumlah lebih dari satu, maka menjadi potatoes. Atau contoh lain, tomato, tomat. Jika tomatnya berjumlah lebih dari satu, maka menjadi tomatoes. Ada juga yang berubahnya tidak memiliki aturan atau tidak beraturan. Contohnya, a deer, seekor rusa. Jika rusanya berjumlah lebih dari satu, tetap ditulis deer, 2 deer, 2 rusa. Tidak usah ditambahkan S atau ES. Begitu juga dengan sheep atau domba. Ketika dombanya berjumlah lebih dari satu, tidak perlu ditambahkan S atau ES. Cukup ditulis dengan kata yang sama, yaitu sheep, 4 sheep, 4 ekor domba. Nah, sebagai latihan yang pertama, open your book on page 60 and 61. Buka buku kalian pada halaman 60 dan 61. Coba urutkan huruf yang teracak itu menjadi nama benda yang ada di kebun.
Sebagai latihan yang kedua, open your book on page 62. Buka buku kalian pada halaman 62. Perhatikan gambar dan tentukan apakah kalimat yang ada benar atau salah, yes or no. Sebagai contoh, nomor 1, there is a swing in the garden. Ada sebuah ayunan di kebun. Pada gambar bisa kita lihat ada sebuah ayunan. Maka jawabannya adalah yes. Nomor 2, there are 5 trowels in the garden. Ada 5 buah sekop di kebun. Bisa kita lihat pada gambar hanya ada 3 buah sekop atau 3 trowels. Maka jawaban nomor 2 adalah no. Nah, bagaimana materi kita pada hari ini? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Thank you for your attention. See you next week. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.